Kilas pekan kali ini dengan kumpulan berita terhangat dan mengejutkan ketika masyarakat dan publik terkejut mengetahui kabar Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Jagat dunia hiburan tanah air kini tengah dirundung berita duka dengan kabar mengejutkan atas tragedi maut yang menewaskan Vanessa Angel dan sang suami Bibi Ardiansyah. Dalam kejadian yang terjadi pada Kamis 4 November 2021 kemarin, Vanessa dan Bibi telah dinyatakan meninggal dunia, sedangkan putra tercintanya, Galaskai Ardiansyah, dinyatakan selamat atas kejadian tersebut. Turunin yang depan dikit. Sebau ya. Sebau aja rata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terbangnya tutup aja. Ya, tidak pakai kepiringan enggak, Pak. Duduk aja, Mas. Sorry, maaf. Coba ya. Injak beran. Injak tanah beran. Ada tengah beran. Yang tengah beran. Dua-duanya ambil semua. Ya, Bang. Kaki bodoh. Berita hangat lainnya pada pekan ini salah satunya adalah berita duka dari Hana Kirana. Diterpa dengan adanya berita duka, dunia hiburan tanah air pun juga baru saja kehilangan sosok aktris cantik dan muda, yakni Hana Kirana, yang tutup usia akibat penyakit gagal jantung di usianya yang kini masih terbilang cukup muda dan sangat bertalenta. Sebelum Hana meninggal dunia itu kan sempat FTV terakhir ya,
syuting barengan Randy Kusdiana. Nah, setelah seminggu itu pulang syuting tuh badannya mulai ngedrop. Ternyata yang dia mengeluh sama sesama pemain, dadanya sakit, terus tangan gemeteran. Nah, udah gitu pulang dari syuting, istirahat sebentar 2 hari, kemudian dia udah mulai gelisah di rumah gitu, diem aja, nggak banyak bicara gitu kan. Terus saya tanya, Hana kenapa? Nggak ada, ya pokoknya nggak seperti biasanya aja, diem gitu. Terus cuman dia agak batuk sedikit kan. Sudah ke-4 hari saya bawa ke dokter, ternyata kan agak ada panas, tapi nggak ada perubahan juga. Pas kemarin itu sebelum ke dokter itu siang, tangannya tuh udah mulai membiru, udah gemeteran, kan mama takut juga ya. Saya bawa ke dokter, ke PMI Bogor, diperiksa hasil lab semuanya, ternyata Hana sakit, ada flek di paru-parunya. Oh enggak, bukan penyakit bawaan itu. Iya. Memang pas diagnosa dokter itu. Iya. Dari hasil labnya itu seperti itu gitu. Ya gagal nafas ya, gagal nafas, jadi sempat berhenti, terus dicoba lagi, terus setiap 10 menit begitu gitu. Terus dokter kan bilang, oh ini sepertinya anak ibu gagal nafas gitu. Mungkin karena bukan kecapean sih, karena dia kalau sakit tuh suka nahan sendiri gitu. Terus dia jarang ngomong. Ya kalau ke orang tua tuh nggak pernah dia ngebilangin bahwa saya sakit, mengeluh, nggak ada. Itu. Dan saya pun tahu dari teman mainnya Mami Sherly ya, yang terakhir syuting kemarin itu, Hana sempat ngeluh mam ke saya, dadanya berdebar, tangannya gemeteran begitu. Makanya saya kaget ada WA seperti itu. Berarti selama ini dia nahan gitu. Jam 9 malam di rumah sakit PMI Bogor. Jam 11 siang kita udah benar-benar urgent banget, Hana saya bawa ke rumah sakit. Gemeteran aja, ini tangannya udah mulai membiru, panik kita kan, udah pucet, ngomong nafasnya udah gini gitu, susah gitu, untuk berbicara aja susah gitu. Beralih dari berita duka, kabar bahagia dari sebuah momen bahagia justru dirasakan oleh Ashanty, yang mana dirinya baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang saat ini sudah menginjak usia 38 tahun. Berikut keseruan perayaan hari ulang tahun Ashanty. Tahun yang ke-38 tahun. Orang tuh suka di Google, suka nulisnya aku tuh lahir tahun 84. Gak apa-apa sih aku jadi muda ya. Padahal aku lahir 83, jadi aku tuh setiap ulang tahun kan selalu ada umurku kan. Tetep aja kalau cari Google 84, 85. Ini muda-mudain gitu curang. Tapi kalau aku kan maksudnya udah mau menuju 40 ya. Tahun lalu tuh surprise dari Kak Loli, Kak Jiel sama tim di Bali kan. Ternyata itu menjadi surprise yang terakhir dari anakku kan, habis itu dia nikah. Nah kali ini pasti surprise-nya dari anak-anak yang ada gitu. Aku sih udah tahu, aku bilang pasti kamu akan surprisein aku jam 12 malam. Terus Mas Ana ngapain sih kamu, kan emang kita selalu kayak gitu. Kalau dari aku pribadi memang nggak ada, sempat nanya ke suamiku kayak, udah kita makan malam aja keluarga, habis itu aku besoknya kan tanggal 5-nya launching lagu Superwoman. Terus tanggal 6-nya aku ada kegiatan sosial gitu, terus aku tanggal 7-nya mau ke Makassar. Jadi memang agak tight, agak tight waktunya gitu. Pas tanggal 4 mau berbaginya di sananya kemana? Aku tanggal 6 berbaginya, karena ya baru bisanya tanggal 6 gitu. Sebenarnya tahun ini tahun berkah karena anaknya nikah, tiba-tiba langsung dikasih momongan. Ya walaupun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan keterbatasan semua, tapi alhamdulillahnya Allah juga memberikan rezeki ke kita, dapat maksudnya anak berumah tangga dengan baik, tiba-tiba kakak juga berubah menjadi orang yang lebih baik gitu kan, lebih soleha dan punya langsung dikasih momongan. Kita tahun depan udah insya Allah dapat
cucu gitu. Jadi nenek gitu. Jadi itu berkah yang luar biasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih semuanya aku doain sehat, yang paling penting lengkap, sehat, lancar sampai persalinan tuh. Dan berita terakhir yang membuat heboh pekan ini datang dari Hana Hanifah. Setelah dirinya dituding menjadi sosok yang selama ini disindir oleh Deddy Corbuzier, Hana Hanifah pun akhirnya dengan tegas membantah tudingan dari para netizen yang telah menudingnya sebagai sosok yang meminta sebuah bayaran setelah melakukan podcast bersama Deddy Corbuzier. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya itu cuma netizen aja prasangka buruk ya kan. Yang mengarahnya ke aku, padahal bukan buat aku. Aku sempat nanya juga ke Om Deddy, Om itu buat aku bukan sih, sendiri-sendiri itu ternyata bukan. Udah diklarifikasi juga di Instagramku kalau itu bukan buat aku. Itu. Oh, Om Deddy, ya cuma barter konten aja, nggak ada terima bayaran atau gimana kok gitu. Berarti emang nggak terima bayaran sama sekali? Emang kita saling support aja, pure barter konten, nggak ada namanya nerima uang, nggak ada gimana gitu. Dirugikan lah orang nggak nerima uang tapi disangkanya ya yang nerima gua, padahal bukan gua gitu. Aku nggak sempat nanya sih, tapi aku sempat nanya ke Om Deddy, Om itu buat aku bukan, tapi kata Om Deddy itu bukan buat aku gitu. Itu emang bukan buat aku sih, dan aku juga nggak ngerasa nerima uang juga gitu. Tapi akhirnya kamu pernah melakukan Apa? konten itu? Cuma pas podcast aja, nggak ada kegiatan. Intinya aku sama Om Deddy baik-baik aja, nggak ada berantem atau gimana, dan prasangka yang buruk-buruk itu bukan buat aku. Dampaknya ya sekarang orang nilai aku tambah jelek lah gitu kan, dengan adanya kasus kemarin, dengan kasus sekarang belum ada sih, tapi kalau chat-chatan ada, chat-chat mengenai kemarin tuh konfirmasi ke Om Deddy. Menurut aku nggak usah ya, karena emang bukan buat aku ya, nggak perlu kayak begitu ya, karena ya emang itu bukan aku.